Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan tentang salah satu bab dari buku kajian sosiolegal dalam makul studi hukum ekonomi syariah. Ini makulnya sosiologi hukum Islam, sosiologi hukum yang diampu oleh Dr. Nur Salam MHI. Ketepatan kami akan mempresentasikan tentang bab 7 mengenai penggunaan teori pembentukan legislasi dalam rangka perbaikan kualitas hukum dan proyek-proyek pembangunan. Hukum setelah terdesak ke latar belakang selama beberapa dekade, sekarang ini muncul kembali ke depan. Dalam buku ini hukum itu dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, kategori hukum negara, yakni aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara yang sifatnya memaksa dan mengikat kepada masyarakat Indonesia, yang akan dihandle oleh para pihak-pihak yang memang bertanggung jawab atas terbentuknya hukum tersebut, seperti lembaga peradilan atau mahkamah konstitusi dan sebagainya, yang penting dalam cakupan lembaga jurisprudensi atau lembaga yudisial. Yang kedua, kategori hukumnya adalah hukum dalam cakupan yang luas, seperti halnya hukum agama dan hukum adat negara. Terhitung sejak 1990, ratusan bahkan ribuan pakar-pakar hukum dari negara-negara barat berbondong-bondong mendatangi negara-negara berkembang dan transisional. Transisional itu adalah negara yang mengalami perubahan dari otoritarianisme, yakni negara yang dalam praktek pemerintahannya itu bersikap otoriter pemerintahannya, menjadi negara yang lebih demokratis. Di negara-negara tersebut mereka terlihat sebagai konsultan dalam proyek-proyek reformasi hukum mahal. Kerap kali konsultan-konsultan asing yang merupakan orang-orang yang pakar hukum dari negara-negara maju tersebut memiliki pengetahuan yang sangat terbatas atas aturan-aturan hukum yang ada di negara tuan rumah. Juga tidak cukup mengenal dan mengetahui apa dan bagaimana lembaga-lembaga pembuat peraturan hukum dan proses sosiolegal yang berada di belakangnya berfungsi di negara-negara tersebut. Jadi mereka, para konsultan asing ini sebetulnya tidak tahu menahu terkait problematika yang ada di negara yang ia datangi. Tapi mereka dijadikan sebagai konsultan. Sebagai konsekuensi dari semua itu, keterlibatan konsultan hukum asing dalam proyek-proyek legislatif di negara-negara berkembang memunculkan dua rangkaian persoalan penting. Pertama, berkenaan dengan bagaimana sebenarnya proses pembentukan berjalan dan peran dari pakar-pakar hukum asing yang terlibat sebagai konsultan di dalamnya. Sekalipun fakta yang ada muncul ada begitu banyak program-program pembaharuan hukum yang dicanangkan, kompleksitas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas-tugas pendampingan hukum dan besarnya anggaran pembiayaan aktivitas-aktivitas di atas secara mengejutkan ditengarai. Hanya sedikit informasi maupun panduan teoritis yang tersedia bagi para konsultan asing, khususnya yang terlibat dalam proyek pembangunan melalui pembaharuan hukum tersebut. Beranjak dari itu, akan didiskusikan seberapa jauh teori-teori tersebut akan dapat bermanfaat bagi pengembangan proyek-proyek pembangunan serta pembaharuan hukum. Sebagai penutup, akan diajukan sejumlah pandangan umum tentang apakah dan bagaimana program-program pendampingan internasional di bidang hukum dapat mengambil manfaat dari pendekatan yang lebih terpadu, yaitu untuk mendasari proyek-proyek pembentukan legislasi atau sebagai bahan penting dalam pembaharuan hukum dengan landasan teoritis yang lebih handal. Mungkin untuk presentasi selanjutnya mengenai teori-teori yang telah kami jelaskan secara gamblang tadi akan lebih terperinci dijelaskan oleh teman kami yang bernama Mas Anasul Hakim. Padanya dipersilahkan.